tergenapi pada malam hari ini. Amin. Teman-teman yang siap boleh sama-sama katakan haleluya. Nama Kau yang besar Tuhan. Ya namamu yang dipermuliakan. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata Anak Domba, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia Haleluya. Biar teman-teman JC katakan. Tiba saatnya berkumpul bersatu. Dari mana teman-teman? Dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Keselamatan bagi Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Coba teman-teman sendiri katakan. Keselamatan bagi yang duduk dan bertata. Bisa sambil tepuk tangan teman-teman. Naikkan pada Anak Domba. Pujian Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Anak Domba. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Teman-teman yang semangat katakan wuh. Kita percaya semua dari kita diberkati, amin. Mari teman-teman, lompat dari rumah kalian. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan semangat. Wuh. Kasih setiamu nyata bagiku, yang kebaikan setia bagiku.
Teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita bawa persembahan yang terbaik. Kita bawa korban pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bila kita boleh fokus sama Tuhan. Dan dari setiap korban pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas segala Allah. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku.
pujian bagiku. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Terima pujian, terima sembah. Kau yang layak. Haleluya. Mari bawa hati kami Tuhan. Kami pujian kami yang terbaik
menyanyikan, kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati pembicara yang menyampaikan firman Tuhan. Bila setiap firman diberitakan boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Youth dan JC CK7 yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Nama saya Leonardo, biasa dipanggil Kak Leo atau Ko Leo. Dan saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, untuk mengisi di ibadah Youth dan JC CK7. Nah, hari ini saya berikan topik atau tema yaitu Overcoming Trials. Bagaimana kita bisa menang dari cobaan-cobaan. Kita menang dari keadaan yang sulit ini. Tanpa terasa sudah hampir 6 bulan kita berada dalam situasi seperti ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia masih menghadapi situasi pandemik. Kita juga masih melakukan ibadah online, ya, belum bisa ibadah langsung di mana kita bisa tatap muka dengan muka, tetapi kita masih harus, ya, beribadah mungkin di depan TV kita, di depan laptop kita, di depan gadget kita. Namun saya berdoa hari ini kita bisa belajar sesuatu. Saya rindu untuk membagikan kisah dari Nehemia, ya, terambil dari pasalnya yang keempat, ayat yang 1 sampai dengan 23. Karena cukup panjang, saya tidak akan membacakan semua ayatnya, tapi kita bisa belajar, kita bisa lihat apa yang kita bisa petik dari pelajaran hidup Nehemia ini. Ya, Nehemia peduli akan kotanya. Nehemia rindu untuk melihat kota nenek moyangnya, Yerusalem, temboknya kembali dibangun. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa, dan dia diberikan jawaban. Dan ketika dia sudah kembali kepada kotanya untuk membangun kota tersebut, apakah dengan mudah, dengan serta-merta tembok itu dapat kembali dibangun? Saya yakin tidak. Ya, kita tahu, kita baca, kalau kita baca di sini ada penentang-penentang, yaitu Sanbalat dan Tobia. Ya, mereka melakukan segala upaya supaya apa yang Nehemia lakukan itu gagal dan tidak berhasil. Namun kita tahu pada akhirnya Nehemia bisa, dan juga bangsa Israel bisa membangun tembok tersebut. Nah, apa yang kita bisa petik? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Nehemia ini? Yang pertama, teman-teman, ya, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena setiap kali kita mau melakukan satu perbuatan yang baik, saya yakin pasti ada orang-orang yang menentang. Pasti ada tentangan dari kiri, dari kanan. Ya, angin bertiup dengan kuat supaya segala hal yang baik itu tidak terjadi. Kita bisa lihat begitu banyak kisah di Alkitab. Salah satu contohnya adalah Zakheus. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Zakheus, orang-orang mencibir, orang-orang ingin menentang. Ya, ngapain dia ini ke rumah Zakheus? Zakheus orang yang berdosa itu, orang yang korup itu, ditentang. Terus kita lihat juga, ya, kisah para rasul, di mana mereka dengan satu semangat yang luar biasa melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik ke bangsa-bangsa. Namun apakah mudah? Tidak. Dan mereka juga ditentang. Kita tahu bagaimana Paulus hampir dibunuh beberapa kali. Dia dilontari batu. Ya, dia sampai harus diungsikan, harus bersembunyi. Semua itu menghadapi tantangan. Dan saya yakin bukan hanya kisah-kisah di Alkitab. Hari-hari ini pun para pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan masih menerima tantangan ketika mereka mau melakukan sesuatu yang baik. Kita ambil contoh dari gembala sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Bagaimana ketika Tuhan berbicara kepada beliau untuk memulai family church, untuk membuka cabang-cabang gereja yang mungkin hanya beranggotakan 5 ataupun 6 keluarga, itu mengalami pertentangan. Banyak orang mencibir, apa itu? Gereja kok cuma 5-6 keluarga. Tapi kita lihat, ya, dengan satu tekad, dengan determinasi, dia tahu akan menghadapi tantangan. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, kita bahkan bisa belajar ketika
gembala kita rindu untuk membuka gereja di Kubik. Wah, pertentangannya itu dahsyat, ya, luar biasa, bahkan sampai masuk ke berita, ya. Tidak mudah, tapi sekarang lihat, dengan ketekunan, dengan doa, semua hal itu bisa terjadi. Dan teman-teman yang beribadah dari JC Kubik, ya, kalian bisa menikmati satu ibadah yang luar biasa. Itu karena ada orang yang berdiri ketika tantangan-tantangan itu datang. Ya, kita percaya teman-teman, jangan takut menghadapi tantangan. Tantangan boleh ada, tapi kita harus terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Ya. Nah, poin yang kedua teman-teman, yaitu untuk berdoa dan andalkan Tuhan. Saya mau bacakan dari Nehemia pasalnya yang keempat, ayat yang keempat dan yang kelima. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Teman-teman JC dan Youth, jangan remehkan kuasa doa. Jangan remehkan kekuatan doa. Ada power, ada explosion dalam doa itu sendiri. Ya, kita tahu Kobeni Gunawan, BPA dari GB Gatot Subroto, selalu mengingatkan kita, ada 3 kunci untuk penuaian jiwa. Apa itu? Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Teman-teman, ada kuasa di dalam doa. Hari-hari ini mungkin kita tidak bisa ibadah secara langsung, tetapi apakah kita masih berdoa? Apakah kita masih menjadikan satu hubungan intim dengan Tuhan ini melalui doa? Prioritas kita. Ya, kita mau belajar teman-teman. Tidak mudah, tapi Tuhan mau kita untuk tidak pernah berhenti berdoa. Ya. Ada satu tokoh di tahun 1842, beliau bernama George Mueller. Beliau ini seorang evangelis Kristen yang diberikan beban oleh Tuhan untuk membuka ataupun melayani anak-anak yatim. Nah, pada satu kali beliau mengajak berdoa. Semua anak-anak yatim itu duduk bersama-sama dan beliau mengajak mereka berdoa. Mari kita berdoa untuk sarapan kita. Dan ironisnya apa? Ketika beliau mengajak doa untuk sarapan, tidak ada sarapan sedikit pun di meja. Tidak ada minuman sedikit pun. Namun, ya, ia mengajak mereka, mari kita berdoa. Dan ketika selesai mereka berdoa, hal yang luar biasa terjadi. Ya, ada seorang bakery ataupun toko roti yang datang memberikan roti yang fresh, yang baru dipanggang untuk mereka sehingga mereka bisa cukup makan. Luar biasa teman-teman. Dan bukan hanya rotinya saja, tapi Tuhan juga menyediakan susunya. Pintu orphanage itu diketok, pintu rumah yatim piatu itu diketok. Dan ketika beliau membuka pintu, beliau sangat kaget, terkejut bahwa ada orang yang membawa keretanya, dan keretanya itu rusak, breakdown. Dan daripada susunya itu basi, susunya diberikan kepada anak-anak yatim tersebut. Sungguh luar biasa bukan teman-teman? Ya, beliau memulai dengan satu pelayanan secara sederhana, tetapi sepanjang hidupnya melalui kuasa dan kepercayaan akan doa, beliau selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahkan memberikan lebih dari apa yang mereka perlukan. Itulah yang terjadi sampai akhir hidupnya. Beliau melayani lebih dari 10.024 anak yatim. Ya, teman-teman, sungguh luar biasa. Apakah kita masih berdoa hari-hari ini? Apakah doa kita sudah mulai ngerasa, aduh kering Tuhan, aduh I feel like I don't feel anything Tuhan. Tapi teman-teman, doa adalah nafas orang Kristen. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Terus percaya teman-teman, ada kuasa di balik doa-doa kita. Amin. Nah, yang ketiga yang saya ingin sharingkan adalah mari kita memiliki strategi. Nehemia
dan juga bangsa Israel memiliki satu strategi. Ketika mereka ditentang oleh Sanballat dan Tobia, apa yang menjadi strategi mereka? Saya bacakan dari Nehemia pasal yang keempat, masih di ayat yang 12 sampai dengan yang ke-13. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang dan memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ya, Nehemia dengan in short, Nehemia itu mendengar bahwa 10 kali ini orang udah datang, udah ngingatin dia bahwa Sanballat, Tobia, dan orang-orang Arab dan orang-orang lainnya yang memiliki satu permufakatan jahat terhadap bangsa Israel, mereka sudah merencanakan dan berkata bahwa mereka akan menyerang kota tersebut, akan menggagalkan pembangunan tembok tersebut. Tetapi apa yang kita bisa petik di sini? Nehemia memiliki strategi. Apa strategi Nehemia? Dia tahu di tempat tembok yang masih rendah itu rentan diserang. Jadi dia tempatkan orang-orang di situ dengan pedang, ya, dengan tombak untuk berjaga-jaga. Nehemia memiliki satu strategi, dan strategi itu adalah strategi yang tepat, teman-teman. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita memiliki strategi dalam hidup ini? Apakah kita memiliki strategi khususnya dalam keadaan masih pandemik seperti ini? Ya, saya nggak heran kalau banyak dari orang-orang muda sudah mulai ngerasa, Kak atau Koh, aduh kayaknya udah males nih. Ya, waktu awal kayaknya semangat masih ibadah online, ya masih rapi, masih sungguh-sungguh, masih on fire. Tapi sebulan lewat, ya masih semangat. 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, setelah berbulan-bulan lewat, rasanya aduh ya, mau bangun aja kadang-kadang males. Dan bahkan ya ada sedikit segelintir yang sudah mulai jajan ke tempat ibadah yang lain, ya yang sudah buka. Nah, strategi apa yang kita miliki? Saya yakin Tuhan sudah tempatkan kita di gereja kita, di Youth dan JC CK7. Itu bukan satu kebetulan, teman-teman. Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Tapi masalahnya, apakah kita juga memiliki strategi secara pribadi? Kalau bicara tentang gereja, nggak usah diomong lah. Banyak sekali strategi dari gereja. Saya akan bicarakan itu nanti ya. Tapi bagaimana dengan strategi kita? Salah satu kakak rohani saya, ya beliau salah satu orang yang saya kagumi, dia selalu bilang, kalau kita mau hasil yang berbeda, jangan pernah kita lakukan hal yang sama. Oh, itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Saya selalu bertanya, Tuhan, apakah saya sudah melakukan sesuatu yang beda ketika saya menghasilkan sesuatu yang beda? Atau saya menjadi orang yang naif, melakukan hal yang sama, tapi mau hasilnya beda? Ya nggak bisa, teman-teman. Kita harus memiliki strategi. Strateginya nggak bisa sama. Strategi kita belajar sebelum pandemik dan strategi kita belajar dalam keadaan pandemik ini pasti nggak sama, udah berbeda. Begitu juga orang yang bekerja, begitu juga orang yang berusaha, pasti strateginya nggak bisa sama. Ya, ada pepatah mengatakan, failing to plan is planning to fail. Ketika kita gagal memiliki rencana, kita sedang merencanakan kegagalan tersebut. Ya, kita lihat bagaimana pelaku bisnis sudah mulai memiliki strategi yang beda. Ya, saya tahu ada satu travel agent yang awalnya ya pasti jualannya, produknya adalah produk liburan, tiket, jalan-jalan, ya. Dan sekarang sudah mulai banting setir. Ya, sebulan jalan, 2 bulan jalan, 3 bulan jalan, nggak semakin baik. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka banting setir, teman-teman. Mereka mulai jual suplemen, mereka mulai jual vitamin, mereka mulai jual masker, ya, alat pelindung diri. Mereka jual, mereka memiliki satu strategi yang berbeda karena mereka tahu kalau mereka terus melakukan strategi yang sama, mungkin mereka akan bangkrut dengan cepat. Dan juga bukan hanya itu, hari-hari ini saya lihat mereka mulai berjualan sepeda, ya, yang sedang digandrungi. Kemanapun kita pergi sekarang kita lihat banyak sepeda berseliweran. Dan yang mereka lakukan, mereka memiliki strategi.
Ya, bagaimana dengan pekerja, orang yang bekerja? Ya, mungkin bukan di dalam bidang bisnis, masih bisa mendapatkan penghasilan. Kalau dulu mungkin sifatnya, sikapnya milih-milih pekerjaan, hitung-hitungan dalam bekerja. Tapi hari-hari ini, kalau kita masih hitung-hitungan dalam bekerja, itu tandanya kita kurang mengucap syukur, kurang bersyukur. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari ujian, di mana kita apapun yang kita lakukan, mari kita bekerja dengan giat, dengan lebih keras lagi. Karena kita tahu, kalau kita masih memiliki pekerjaan, kita harus bersyukur. Begitu banyak orang di luar sana yang sudah jobless, yang mungkin hidupnya sehari lepas sehari saja, teman-teman. Ya, mari kita belajar. Nah, bagaimana strategi kita sebagai anak Tuhan? Ya, Nehemia membangun tembok Yerusalem. Apakah anak-anak Tuhan, apakah anak-anak youth dan JC CK7 membangun temboknya, tembok rohaninya, membangun kehidupan spiritualnya? Nah, itu pertanyaan yang baik dan sangat menarik, karena sudah banyak yang sudah mulai down. Ya, saya memberikan 2 tips saja, teman-teman. Yang pertama, ya, yaitu tetap mencari wajah Tuhan. Saya sudah bilang tadi bahwa gereja kita ini gereja yang sangat luar biasa. Strateginya banyak. Ya, saya bisa sebutkan satu persatu. Doa fajar ada, menara doa kembali ada lagi, ada rumah doa. Ya, terus setiap Senin ada MOI, Man of Integrity. Ya, ada WOI. Dan Cool masih berjalan walaupun lewat Zoom ataupun lewat WhatsApp ataupun melalui sosial media yang lainnya. Dan bahkan yang luar biasanya lagi, ya, minggu lalu kelas Kom 100 Junior baru saja meluluskan 100 wisudawan dan wisudawati. Kasih tepuk tangan dong sama Tuhan, ya, buat Tuhan, ya. Luar biasa. Saya sangat bangga melihat mereka terus bertekun mencari wajah Tuhan, terus datang online kelas, ya, walaupun kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang disconnected, tapi terus mencari wajah Tuhan. Teman-teman, mari, yuk kita lakukan bagian kita. Saya yakin teman-teman yang sudah lulus dari wisuda Kom itu pasti satu hari mereka bisa bercerita dengan bangganya. Tahu nggak, kakak ini, ya, lulusan pertama Kom online. Wah, ya, luar biasa. There is a story to tell, ya. There is something to really talk about. Luar biasa, teman-teman. Mari kita terus cari wajah Tuhan. Jangan menyerah, jangan pernah berhenti, ya. Dan yang kedua, teman-teman, tetaplah dalam komunitas. Tuhan nggak pernah mau kita ini menjadi seorang pertapa, menjadi seorang yang mengasingkan diri. Ya, menjadi seorang Kristen itu tidak mudah. Menjadi seorang Kristen yang berjalan dalam kesendirian itu lebih parah lagi, itu lebih sulit lagi. Ya, karena Tuhan mau kita selalu berada dalam komunitas. Saya yakin di gereja kita, ya, ada 316, ya, ada One Service, ada JTC, PRJ, Intercon, HCR, dan cabang-cabang lainnya. Dan saya yakin mereka juga ada kul-kulnya. Mari teman-teman, tetap menjaga keintiman dengan Tuhan. Mari tetap jaga kehidupan rohani kita dengan berada dalam komunitas. Amin. Saya sungguh sangat dikuatkan ketika mendengar salah satu murid saya yang saya ajar di sekolah. Saya sudah ajarkan prinsip ini, dan ternyata dia terngiang-ngiang, ya, dalam pikirannya, dalam hatinya, terus terngiang-ngiang bahwa dia harus berada dalam komunitas juga. Selama ini dia ke gereja, tapi dia nggak pernah berada dalam komunitas. Mungkin dia menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang socially awkward, yang agak canggung, nggak gampang untuk bersosialisasi. Ya, tapi dia meresponi firman Tuhan yang saya sampaikan di kelas pengajaran yang saya berikan. Dia bilang, dia ingat terus pelajaran itu. Dan pada akhirnya, dia memberikan diri untuk, memberanikan diri untuk berkenalan dengan perkumpulan ataupun komsel gerejanya, kul gerejanya. Dan apa yang terjadi? Ya, dia tulis di situ bersaksi bahwa dia mendapatkan teman-teman dekat, teman-teman yang hebat. Ya, sungguh sangat luar biasa. Sungguh memberkati saya. Dan saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua. Yuk,
dan berada dalam komunitas. Jangan keluar dari komunitas. Terus bersama-sama. Ibarat bara, teman-teman. Bara kalau kita keluarkan dari potnya itu akan sangat mudah untuk padam. Tetapi ketika bara itu masih berada dalam satu pot, ia akan terus menghangatkan sekelilingnya. Begitu juga kita. Kalau kita berjalan sendirian di luar komunitas, juga gereja udah nggak bisa secara seperti biasa lagi. Kita berjalan sendirian, saya takut kehidupan rohani kita juga bisa padam. Dan itulah yang dikehendaki oleh si iblis. Tapi Tuhan nggak pernah mau kita menjadi dingin. Tapi Tuhan mau dalam keadaan apapun, kita terus berada dalam komunitas, terus menjaga, mengingatkan, saling. Di Alkitab selalu diingatkan, saling. Artinya tidak bisa sendiri, harus berada dalam komunitas. Poin yang keempat, teman-teman, yang terakhir, dari kisah Nehemia ini, ada satu poin, yaitu maju terus, jangan berhenti. Ayatnya di ayat yang ke-15, masih di kitab Nehemia, pasal yang keempat, firman Tuhan berkata, ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Tadi ya, poin yang ketiga, memiliki strategi. Dan ternyata strateginya itu tepat. Setelah dijaga, mereka merasa, aduh udah gagal, rencana kita udah ketahuan. Jadi mereka tidak push through dengan rencana mereka. Dan tembok itu bisa kembali dibangun. Teman-teman, ini sangat luar biasa. Saya yakin itu yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan mau kita ingat bahwa keadaan ini, teman-teman, it is just temporary. Keadaan ini hanya sementara. Saya yakin satu hari badai pasti berlalu. Satu hari kita bisa melihat pelangi ketika dihabis hujan. Saya yakin, teman-teman, keadaan yang sulit ini satu hari pasti akan lewat. Dan kita bisa nengok ke belakang dan kita berkata, sungguh Tuhan ada, dan sungguh Tuhan hidup. Ia memberkati saya, Ia menjaga saya. Amin. Saya mendapat satu quotes yang baik. Saya rasa memang saya tidak percaya adanya kebetulan, dan bukan kebetulan. Tadi pagi ketika saya buka salah satu grup, ada satu quotes yang sangat luar biasa. Saya bacakan untuk teman-teman, mungkin bisa lihat nanti di screen-nya ya. Do not stop when you are tired. Stop when you are done. Jadi jangan berhenti ketika kita lelah. Karena menjadi lelah itu wajar, teman-teman. Menjadi lelah itu biasa. Kadang kita lelah, kadang kita kecewa. Itu bisa terjadi, teman-teman. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti cari Tuhan. Jangan berhenti bangun kehidupan rohani kita, teman-teman. Sebagaimana sudah diteladani oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dia tidak berhenti ketika ditentang. Dia tidak berhenti ketika dia tahu harus dikhianati. Tetapi dia berhenti dan dia berkata, it is finished. Saya yakin Tuhan gak pernah mau kita menyerah dalam keadaan seperti ini. Dan Tuhan mau kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Dan kami percaya, kami perkatakan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan bagi setiap kami. Mungkin beberapa di antara kami, Tuhan, kami datang beribadah hari ini dengan sumbu kami yang hampir padam ya Tuhan. Namun biarlah Tuhan, kami boleh belajar dari Nehemia. Bagaimana dia sudah menjadi satu contoh, menjadi satu teladan. Ketika tantangan datang, ketika trials come, dia tetap bertahan. Dan bahkan dia bisa menjadi pemenang melalui segala kesulitan tersebut. Bapa, aku berdoa Tuhan, untuk teman-teman youth dan juga junior church CK7. Tuhan, aku berdoa, kalau mereka Tuhan mulai lemah Tuhan, bangkitkan mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kembali Tuhan hati mereka ya Bapa. Jamah Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan ada kebangkitan. Aku berdoa ada semangat yang baru. Aku berdoa ada komitmen yang diperbaharui ya Tuhan. Karena kami
Kami tahu Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup dan bahkan Allah yang sudah mengalahkan maut. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus melakukan kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Kami tidak akan kalah karena keadaan, tapi kami mau belajar. Kami mengakui kelemahan kami dan kami mau belajar menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.